lihat di chapter baru tentang topological space atau ruang topologi. Nah, di sini ada definisi tentang ruang topologi ya. Ini seperti yang dituliskan dalam buku teks Bart Mendelsohn ataupun saya lihat ini juga ada sama ya di mana-mana ini kita sama ya. Ini saya juga lihat dari buku yang satu lagi bahwa dinyatakan di sini ini adalah definisi dari topological space atau ruang topologi. Nah, ruang topologi ini oke, kalau kita simbolkan itu biasanya kita simbolkan X, tau gitu ya. Ini dibaca tau. Kita akan kaji terlebih dahulu istilah dan simbol yang ada dalam definisi di atas. Silakan siapa yang ingin mencoba menjawab satu persatu supaya yang lain kebagian. Silakan raise hand nanti akan kita catat. Saya Ibu, Diana Ibu. Oke, silakan Diana. Ambil kertas. Oke. Jadi Lanjut, lanjut. Oke, bisa mulai. ya Ibu, bisa Ibu. Oke. Ya. Jadi untuk yang di definisi itu kan tertulis bahwa sebuah topologi tau yang didefinisikan sebagai tulisan T itu kan tau pada himpunan X adalah koleksi himpunan bagian dari X yang memenuhi yang itu kan terdapat empat sifat di mana bisa diidentifikasi terdapat istilah X, X kemudian ada tau dan juga himpunan kosong, terus ada operasi irisan dan juga operasi gabungan di mana X itu merupakan himpunan semesta yang menjadi dasar ruang topologinya. Kemudian untuk yang tau itu sebagai koleksi himpunan bagian dari yang X tadi, yang himpunan semestanya tadi. Dan untuk himpunan kosong itu akan termasuk ke bagian dari tau. Kemudian untuk operasi irisan nanti untuk memenuhi dari sifat ketiga gitu ya, Pak. Kosong, irisan, dan gabungan dari sebuah himpunan. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Haikal mau menambahkan? Kan kata Diana tadi nomor 3 dan nomor 4 itu merupakan irisan dan gabungan. Yang dimana yang seperti kita pelajari kemarin, dimana irisan jika mengambil semua himpunan terbuka, maka hasilnya juga himpunan terbuka. Begitu juga dengan operasi gabungan, Bu. Eh, ya cuma itu saya, Bu, yang saya tambahkan. Oke. Ada istilah atau simbol yang tidak bisa dipahami atau semuanya bisa dipahami? Nah, bisa ya. Saya mau tanya nih. Kalau ini maksudnya apa yang bagian ini? O1, O2, On. Ini elemen dari tau. Ini maksudnya apa O1, O2, On? Thomas boleh Bu? Silakan. Itu maksud yang O1 itu, jadi misalkan ada di double sampai ON itu Bu. Nah, jadi irisannya itu juga harus ada di dalam tahunnya itu Bu. Maksud dari nomor 3. Oke, gitu. Oke. Sekarang kalau X ini tadi kan kalau kata Diana tadi himpunan semesta atau semesta dari ruang topologi yang sedang dibicarakan gitu ya, Diana. Sedangkan tau ini isinya apa? Boleh jawab lagi, Bu? Boleh, boleh. Ada. Jadi kan untuk X itu misalnya bila himpunan utamanya Ibu, himpunan utamanya itu misalnya A, B, C, D. Kemudian untuk yang taunya ini memiliki bagian dari bagian dari himpunan yang di X tadi. Terus itu nanti akan memuat taunya misalnya eh, himpunan kosong, kemudian X, kemudian koma himpunan bagian dari yang himpunan semesta tadi, Ibu. Jadi istilahnya X-nya itu himpunan utamanya yang akan masuk ke dalam tau sebagai Oke. ruang topologinya. Oke, jadi tau itu himpunan atau bukan? Izin menjawab Ibu. Ya, Kalau Intan.
Tahu itu tuh kumpulan himpunan Ibu. Tapi taunya sendiri himpunan bukan? Iya. Ya, jadi dia kayak himpunan dari himpunan gitu ya. Himpunan yang elemennya adalah himpunan-himpunan bagian. Nah, jadi kalau ada suatu himpunan X, kita bisa membentuk banyak himpunan bagian ya. Kalau X itu anggotanya N, banyaknya himpunan bagian ada berapa? Kalau tadi kan Diana kasih contoh X-nya misalnya A, B, C, D. Nah, berarti X itu adalah himpunan yang terdiri dari 4 elemen kan? Nah, di situ berapa banyak himpunan bagian yang bisa kita bentuk? Dua Dua pangkat tiga. Kalau misalkan himpunannya ada ABC. Eh, 8 gitu ya? Kalau misal Elemen kalau himpunannya hanya satu, suatu himpunan. X ini elemennya satu. Nah, ada berapa banyak subhimpunannya? 2 pangkat 1, Bu. Maka satu, apa saja di sini? 1 dan himpunan kosong. Ya, X itu sendiri dan himpunan kosong kan? Nah, jadi kalau elemennya satu ada 2 himpunan bagian. Kalau X-nya itu terdiri dari 2 elemen. 2 pangkat 2, Bu. 4. Nah, kalau elemennya ada 2, 2 pangkat 2, 4. Kalau masih bisa kita sebutkan ya, ini ada himpunan kosong atau himpunan yang elemennya adalah satu saja ya, 2 saja, ataupun X itu sendiri. Ada 4 ya. Kalau ada 3 elemennya, 8, Ibu. 1, 2, dan 3. Iya, 8 Bu. ya, Amori ya. Berarti kalau ada N elemen dari himpunan X ini, ada berapa banyak subhimpunan dari X? 2 pangkat N. 2 pangkat N. Jadi kalau ada 4, 2 pangkat 4 juga ya. Oke. Nah, sekarang yang bagian ini. Ini O1, O2, O sampai ON elemen tahu. Maka O1 irisan O2 sampai ON juga ada di tahu. Ini maksudnya bagaimana? Kalau misalnya X itu elemennya 1, 2, 3. Yang mana saja O1, O2 sampai ke O8 ya, yang tadi ya yang sudah disebutkan tadi. Berarti O ini sendiri juga adalah subhimpunan kan, seperti dikatakan dari sama Thomas tadi. Nah, kalau misalnya taunya ini kita pilih terdiri dari himpunan-himpunan yang anggotanya dia harus ada himpunan kosong, harus misalnya elemennya ada satu, dan elemennya adalah X itu sendiri. Nah, boleh nggak kita bikin tahu yang elemen-elemennya hanya 3 ini, tidak semua subset dari X? Berarti kalau jika taunya itu tidak memenuhi himpunan dari X, berarti bisa diartikan tidak terdapat himpunan X-nya, Ibu. Kan top yang definisi tadi di mana yang tahu itu harus bagian dari X-nya, Ibu. Tahu itu adalah collection of subset of X. Artinya apa? Collection itu kumpulan ya kan, koleksi ya nggak? Ini juga kumpulan-kumpulan subsetnya bukan? Himpunan kosong ini himpunan bagian dari X? Ya, satu ini himpunan bagian dari X. Dan X itu sendiri juga himpunan bagian dari X. Nah, ini terdiri dari kumpulan sub-sub himpunan yang ada di X.
Bolehkah tahu ini elemennya seperti ini? Dan dia tidak memuat seluruh dari subset dari X. Tadi kan kalau kalau elemennya 3, banyaknya subhimpunan yang bisa dibentuk ada 8 kan? Tapi di sini kita pilih tahu 3 ini saja. Boleh nggak? Boleh, Ibu. Boleh. Nah, sekarang kita asalkan tahu yang kita pilih ini memenuhi 4 sifat ini, maka tahu tahu ini juga kita sebut sebagai ruang topologi. Nah, ya. Coba kita cek apakah tahu yang elemennya himpunan kosong, himpunan yang beranggotakan elemen satu, dan X itu sendiri membentuk ruang topologi. Oh, kita kaji dulu yang syarat keempat ini. Apa maksudnya ini? OA elemen T, elemen tau untuk setiap A elemen himpunan A, maka U ini gabungan ya. Ini juga elemen tau. Kalau kita Eh, lihat yang ya, silakan Putri. eh, untuk yang keempat itu, misalkan kita ambil himpunan OA yang ada di tau, untuk A-nya itu elemen dari himpunan A-nya, ya himpunan, eh, maka ketika digabungkan dari semua himpunan dari OA itu hasilnya harus tetap berada di tau. Oke, bisa kasih contoh? Izin jawab, Ibu. Misal kayak di tahu itu kan, Bu, dia eh, itu ada himpunan kosong, terus satu dan X. Nah, berarti kayak OA-nya itu bisa mengambil gabungan dari himpunan kosong dan himpunan satu, atau bisa juga kayak himpunan yang satu ini, yang isinya itu satu dan juga X ini, Bu. Sehingga gabungannya ini juga merupakan anggota dari taunya. Gitu, Bu. Mm-mm. Oke, jadi himpunan ada himpunan lagi di sini. Ada indeks A gitu ya. Kalau A ini kita lihat ini dia indeks A kecil ini. Karena O sebelumnya itu berindeks bilangan asli gitu kan. 1, 2, sampai ke N gitu kan. Sedangkan di sini ada OA. Nah ini berarti
A ini bisa kita gantikan dengan satu, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Ini indeks dari himpunan O. Nah, tapi kalau kita lihat A ini, yang indeks ini juga sebenarnya dia membentuk suatu himpunan kan? Karena kalau kita lihat seperti tau yang saya pilih ya pada himpunan saya ini, di sini terdiri dari 3 subset yang saya pilih. Nah, di sini kita bisa kasih indeks yang ini O1 ya kan? Yang ini adalah O2-nya dan yang di sini adalah O3. Nah, berarti indeksnya ini ya 1, 2, dan 3. Berarti himpunan A kapitalnya ini di sini adalah atau ada juga yang menyatakan ini sebagai suatu interval ya. Ini bisa kita pilih A itu di sini 1, 2, dan 3. Nah, di sini kalau A kecil ini adalah elemen dari himpunan A besar tersebut 1, 2, 3, kita bisa katakan bahwa gabungan dari untuk setiap A, elemen A ya, kalau kita lihat dari OA ya, ini berarti kita bisa pilih A-nya ini antara 1, 2, atau 3. Bisa kita gabungkan antara O1 dan O3, O1 dan O2, ataupun O2 dan O3. Nah, ini akan gabungannya sendiri juga akan tetap ada di elemen di himpunan tau itu sendiri. Gitu ya. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, yang nomor 2. Kita mau cari himpunan-himpunan yang memenuhi definisi tersebut. Atau yang tahu yang saya contohkan ini. Ah, ini untuk mengawali. Tahu ini tadi memenuhi kah ini? Memenuhi ya, Diana angguk-angguk ya. X itu sendiri ada dalam tahu, himpunan kosong juga ada dalam tahu. Berarti memenuhi sudah syarat yang 1 dan 2. Kemudian irisannya. Kalau kita pilih irisannya antara himpunan pertama dan kedua, nah, irisannya himpunan kosong dan himpunan yang anggotanya hanya elemen 1 ini sendiri, ini irisannya adalah 1 itu juga ya. Dan di mana 1 itu juga ada di tau. Begitu pula kalau kita pilih kombinasi yang lain dari himpunan-himpunan ini, maka irisan ataupun gabungannya tetap ada di tau. Dengan demikian, tau yang elemennya adalah 3 elemen ini dengan X yang 1, 2, 3 ini merupakan sebuah ruang topologi. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada yang mau share? Raisya? Belum, Bu. Ya, halo. Raisya, ada contoh himpunan yang membentuk ruang topologi juga? Belum, Bu. Oke. Yang lain silakan. Izin bertanya, Bu. Oke. Jadi tahu yang kita pilih itu, Bu, itu kan harus dari himpunan X-nya itu kan, Bu. Nah, apakah Mm-mm. taunya itu dia harus satu tahu atau boleh 2 tahu gitu, Bu? Maksud Thomas bagaimana? Taunya itu bisa Maksudnya, tahu yang lain selain yang saya iya, bentuk itu. iya, Bu. Tapi Bisa ketika, yang lain juga. ah, Menurut teman-teman gimana? Kan di sini ada kata-kata collection of subsets di sini. Dia tidak harus menyatakan bahwa tahu itu adalah
all subsets. Nah, kalau himpunan yang terdiri dari semua subhimpunan, itu kita kenal sebagai apa? Himpunan Tadi kan himpunan X ini kan himpunan bagiannya ada 8 kan? Kalau himpunan yang isinya 8 himpunan bagian itu disebut Himpunan kuasa gitu. himpunan semesta, Bu. himpunan Semesta. semesta. Kalau ini Kuasa. tadi semestanya X. Eh, kuasa. Himpunan kuasa ya. Himpunan kuasa itu himpunan yang terdiri dari semua subset dari X. Nah, itu kalau himpunan eh, kuasa atau power set. Di sini tidak disebutkan bahwa tau itu haruslah sebuah power set. Dia hanya menyebutkan tau itu collection of subset. Jadi kita bisa bentuk tau-tau yang lain bisa atau kita bentuk himpunan-himpunan yang lain yang terdiri dari sub-sub himpunan dari X. Tapi belum tentu dengan pemilihan himpunan-himpunan tersebut atau pemilihan elemen-elemen yang menjadi himpunan tersebut ya mengakibatkan himpunan baru yang kita bentuk itu membentuk suatu ruang topologi. Oke, ada yang mau memberi contoh silakan. Kalau bukan contoh boleh nggak, Bu? Yang bukan contoh, Iya. boleh, boleh, silakan. Mungkin sama aja kayak tadi kalau misalnya kita punya himpunan semestanya itu X itu 1, 2, 3. Nah, taunya itu himpunan kosong, 1, 2, dan X kan, Bu. Nah, kalau misalnya kita cek lagi sifatnya, di ketika dia himpunan kosong dan himpunan X itu ya dia berada di dalam taunya. Tapi kalau misalnya yang irisan kita cek juga kan kayak misalnya himpunan 1 irisan himpunan 2 itu kan himpunan kosong. Lalu himpunan 1 itu irisan irisan dengan X itu kan eh, himpunan 1. Lalu juga himpunan 2 dengan himpunan X itu himpunan 2 itu berada di taunya memenuhi. Tapi ketika dia digabung 1 dan 2 itu kan jadinya kalau gabungan kan berarti 1,2 kan Bu. 1 dan 2. Nah 1 dan 2 itu tidak ada berada di tahunnya. Yang Oke, jadi berarti tadi tidak memenuhi syarat. elemennya apa saja? Saat, untuk tahunnya itu 0, 1, 2 dan Himpunan X. kosong ya. Ya. Ya himpunan kosong Nol, satu satu, dua dan X. X. Oke, ya, clear ya. Semua sifat terpenuhi kecuali yang gabungan. Karena kalau kita menggabungkan satu dan dua, himpunan yang anggotanya elemen satu dan dua itu tidak ada dalam himpunan tau ini. Ada lagi yang lain? Yang himpunan, contoh himpunannya, Bu, yang tahu. Oke, silakan Heikal. Misalkan X-nya itu 1, 2, 3, 4. Dan himpunan taunya, himpunan kosong, 1, 1,2, himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 1,2, himpunan 1,2,3, dan X itu sendiri, Bu. Oke, X-nya adalah satu, dua, Ya, tiga, dan 4 ya. ya. Taunya tadi apa saja Heikal? Himpunan Himpunan kosong, kosong. Hmm. 1, Satu, himpunan 1, himpunan 1,2, himpunan satu, dua, himpunan 1,2,3, satu, dua, tiga,
dan himpunan X itu sendiri, Bu. Oh, tiga ya ini. Oke. Dan X. Oke, ya. Betul nggak? Coba kita cek. X dan himpunan kosong ada di tau. Oke. Kemudian satu, satu dan dua. Irisannya adalah satu ada di sini. Gabungannya satu dua. Oke, ada ya semuanya di sini ya. Satu dua tiga pun juga. Oke, ini sesuai dengan definisi. Nah, dah tercapai nih tujuan pembelajaran kita. Mudah ya. Haha. Ada lagi contoh yang lain? Silakan. Eh, Diana Ibu memakai Boleh ABC. silakan. Misalnya Mm-mm. untuk yang himpunan semestanya itu A, B, C, D. Kemudian untuk taunya Mm-mm. itu himpunan kosong. Kemudian A, koma B, C, koma A, B, C, dan X, Ibu. A, B, C, D. Oh ini nggak pakai tab saya jadinya lama nulisnya. Oke, taunya elemennya adalah Eh, Himpunan kosong. Kemudian A, B, C, oke. A, B, C, kemudian X, Ibu. A, B, C, dan X. Iya, A, B, C, kemudian X, Ibu. Oh, A, B, C juga ada. Iya, Ibu. Apakah terpenuhi semua sifat-sifatnya? Terpenuhi, Ibu. Jika Oke, irisannya irisan dia A irisan BC ini himpunan kosong ya. BC irisan ABC itu BC. A irisan ABC itu A ya. Oke deh, gabungannya juga ada semua di sini ya. Betul. Ada lagi? Yang bukan, yang tidak memenuhi, Bu. Putri, silakan. Mau Eh, un- dituliskan, Put? untuk X-nya itu satu, eh, dua, tiga. Misalnya. Nah, taunya itu taunya hmm, himpunan kosong satu dan hmm, satu dan dua sama X itu sendiri. Jadi ketika eh, untuk untuk syarat yang pertama dan kedua itu X dan himpunan kosongnya itu ada. Untuk Mm-mm. gabungan, untuk nggak misal yang keempat gabungan antara himpunan kosong dan himpunan satu dua itu eh, tidak memenuhi. Oh, gabungan antara himpunan kosong dan satu dua itu satu dua. Tapi ketika syarat yang ketiga yaitu irisan antara himpunan misalkan dipilih himpunan satu dua dengan X.
maka eh, irisannya itu adalah 3. Sedangkan 3 tidak berada dalam tau. 1, 2, dan X. Irisannya berapa? Oh, sat, 1, 2. 1, 2 juga ya nggak? Yang lain teman-temannya? 1, 2 juga ada, Put. Ya, ada. em, Yang lain bagaimana? Tahu yang dituliskan Putri ini apakah membentuk ruang topologi? Iya, Bu, seperti ya. Iya, Iya. iya Put. Ini membentuk ruang topologi, Put. Karena himpunan kosong dengan satu dua kan ada irisannya. X dengan X juga ada. Digabung juga ada. Ada Semuanya semua. ada di sini ya. seharusnya ada ini, ada himpunan 2 dengan 3. Jadi ketika irisan 1, 2 dengan 2, 3, itu irisannya 2. 2 tidak ada di sini. Oh iya 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 iya. Kalau kita tambah lagi dalam tahu itu ada elemen yang anggotanya himpunan dengan anggota 2 dan 3 ya. Ada yang irisannya dari himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 2, 3 tadi irisannya harusnya 2 dan 2 tidak ada dalam tahu di sini. Oke, kalau yang dituliskan ini dia membentuk ruang topologi. Nah, Raisya sudah ada belum contohnya Raisya? Ada, Bu. Tapi mirip-mirip tuh loh, Bu. Oke, tidak apa-apa. Cuma ganti huruf-huruf ya, tidak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, udah apa, lajulah. Ih, kok hilang semua? Bu, disebutin aja boleh nggak taunya? Boleh, boleh. Taunya elemennya apa? Himpunan kosong, terus himpunan X, PQ, RS, sama QRS. Coba. Peki, RS, sama QRS. IRS. Peki-nya jadi satu himpunan. Iya, Bu. Himpunan kosong, himpunan X itu sendiri nanti ya. Kemudian Peki, ini satu himpunan P dan Q, Iya, Bu. RS, dengan satu lagi QRS. QRS. Salah ya, Bu. Coba Raisya kaji sendiri. Apakah memenuhi keempat syarat tersebut? X dan himpunan kosong ada di tahu Oh, Raisya?
Oh, iya Bu, tadi tuh himpunan kosong, X, terus PQ-nya harusnya dipisah Bu. Oh, P, P sendiri, Q sendiri gitu ya. iya Bu. Kalau yang seperti ini, yang Ibu tuliskan di layar ini, menurut Raisya, dia membentuk ruang topologi apa enggak? Enggak Bu. Enggak, kenapa enggak? PQ-nya digabung Bu. Q-nya digabung. Syarat mana dari syarat 1, 2, 3, 4 yang tidak terpenuhi? Syarat 3 Bu. Syarat 3. Syarat tiganya tidak dipenuhi. Yang mana yang membuat gagal? Hmm, PQ sama RS. Yang lengkap-lengkap kalimatnya? Apanya PQ sama RS? Syarat 3 tidak terpenuhi di syarat tiganya Bu karena ada PQ sama RS-nya itu. Eh, yang ada di tahu itu harusnya PQ sama himpunan kosong, X, PQ, dan QRS itu aja Bu. Oke, kalau yang ini tadi syarat 3 kan yang tidak dipenuhi kan? Syarat tiganya gagal. Himpun syarat 3 ini kan tentang irisan. Irisan mana yang nggak ada di ini himpunan ini? PQ dan RS. Iya Bu, PQ dan RS nggak ada irisan. Oke. Irisannya kalau nggak ada irisan kan himpunan kosong. Kalau himpunan kosong ada di sini. Maaf Bu, irisan PQ sama QRS maksudnya Bu, bukan RS. Gitu, oke. Irisan PQ dan QRS seharusnya apa? Seharusnya Q Bu. Nah, harusnya himpunan ini memuat Q juga supaya PQ dan QRS ini irisannya adalah Q itu ada juga dalam tau. Dan Iya juga Bu. di sini RS, RS sama QRS ya. Kalau RS dengan QRS di sini irisannya harusnya apa? Oh, RS ya. RS juga ada di sini. Oke deh. Udah ada di sini. Oke. Atau di sini kalau P-nya dihilangkan, di sini yang elemennya Q saja menjadi ruang topologi enggak? Hmm. Q. Q dan RS irisannya himpunan kosong. Q dan RS gabungannya QRS. QRS dan Q irisannya Q. Gabungannya QRS. Ya kayaknya terpenuhi ya kalau misalnya P-nya kita hilangkan. Oke. Nah ini kita mudah ini ya, masih mudah. Kita pilih mudah-mudah aja lah materinya ya. Nah, untuk berikutnya ya, kita bisa lihat lagi. Kalian bisa lihat sama ya materinya baik di buku Bert Mendelssohn ini ataupun di buku yang satu lagi yang pernah saya share ini. Coba kita scroll ke atas. Nah, yang ini Introduction to Set Theory and Topology yang Ronald Friedwald. Ini tuh kalau kita lihat di chapter tiganya juga sama ya. Atau kita balik lagi ke sini. Nah, di sini ada contoh-contoh juga yang memenuhi ruang topologi tersebut. Dikatakan di sini bahwa kalau ruang metrik itu juga merupakan suatu ruang topologi. Di sini ada
apa namanya, himpunan bilangan real dan jarak yang mengatur setiap elemen dalam bilangan real sebagai nilai mutlak dari A dikurang B. Ini membentuk ruang topologi juga. Nah, ini juga nih. Nah, bedanya dengan yang tadi kan kita pilih suatu elemen X yang anggotanya terbatas ya. Kemudian kita bisa membuat subhimpunan juga yang elemennya terbatas. Itu kita sebut sebagai distinct topologi di sini atau discrete topologi. Nah, di sini ada yang namanya discrete topologi. Ini all various topology that one may place on the set X. This one contains the largest number of elements and is called the discrete topology. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa contohnya. Nah, pada himpunan yang tak berhingga juga seperti himpunan bilangan bulat, ini seperti nomor 7 nih, ada Z adalah himpunan semua bilangan bulat positif, positif integer. Untuk setiap bilangan bulat positif N, nah kita misalkan ada himpunan ON, itu adalah anggotanya, kalau N-nya 7 misalnya, berarti ini 7 7 tambah 1 8, 7 tambah 2 9, dan seterusnya ya. Dan tau ini adalah kumpulan dari himpunan-himpunan ini. Maka Z dengan tau ini juga disebut ruang topologi. Nah, kita lihat di sini juga ruang topologi ini memuat ruang matriks di dalamnya ya. Nah, oleh karena itu kita juga mengenal yang namanya neighborhood atau himpunan persekitaran dalam ruang topologi. Nah, definisi ini akan kita kaji lagi di pertemuan berikutnya. Silahkan dipelajari lagi. Kemudian nanti akan kita lihat juga akibat-akibatnya ini dan pembuktiannya. Sampai di sini ada yang mau tanya? Oh, Ibu mau tanya. Silakan. Kan kayak minggu lalu kan ada teorema 6.4 ya, Bu, tentang Oh eh, ya, space kan. Nah, itu tuh dilihat eh, pagi tadi, Ina lihat tuh kirain tuh ngebahas yang itu kan. Itu tuh sama nggak Bu sama yang ini? Kayaknya beda sih karena nah itu open set kalau nggak salah. yang kemarin pada himpunan buka ya, 6 titik berapa kemarin? 6.4 halaman 83. Nah, ini juga ini. Ini kalau kita lihat ada sebuah ruang metrik ya X ya dengan D ini aturan jarak pada himpunan X tersebut, kita katakan bahwa empty set itu juga himpunan buka. X itu himpunan buka juga kalau dia sebuah ruang metrik. Irisannya juga adalah himpunan buka. Begitu pula kalau untuk setiap ada suatu elemen dalam sebuah interval ya. Nah, OA ini juga open set. Nah, ini tadi seperti yang tadi ya. Kalau dia ada suatu himpunan I ya. I ini berarti isinya adalah bilangan asli juga ya kalau dia merupakan indeks ya dari himpunan. Ini kita artikan bahwa gabungan dari himpunan-himpunan bagian tersebut juga merupakan himpunan buka. Irisannya juga himpunan buka. Nah, karena ruang metrik ini memenuhi keempat sifat ini, yang sama juga ini sifatnya dengan ruang topologi, maka bisa kita katakan setiap ruang metrik dengan aturan jarak D ini juga merupakan ruang topologi. Ibu mau tanya yang sifat nomor 1, Bu.
Kan dia tuh Mm-mm. riset kan berarti kayak himpunan kosong bukan sih, Bu? Iya, himpunan kosong. Himpunan kosong kan berarti kayak nggak ada anggotanya kan, Bu. Kenapa dia dibilang terbuka? Soalnya dari tadi tuh kayak kok bisa dibilang himpunan terbuka gitu. Berarti kan kalau himpunan terbuka kan berarti ada eh, bola bola terbuka yang memenuhi suatu ini kan, Bu. Nah, kenapa dia dinamai? Kalau himpunan kosong kan nggak ada titiknya, Bu ya. Kenapa dia dinamain himpunan terbuka, Bu? Iya, susah ya untuk membayangkannya ya. Karena iya susah sekali kita mau membayangkan seperti apa itu. Tapi apa ya, himpunan kosong itu kalau kemarin kita sudah perhatikan kalau ada sebuah himpunan, kalau ada dua buah himpunan yang sama-sama terbuka, kalau irisannya himpunan buka juga bukan? Gabungannya himpunan buka juga bukan? Nah, kalau begitu, kita anggap saja misalnya kalau ada sebuah himpunan kosong, kita gabungkan dengan sebuah himpunan yang lain, di mana himpunan A itu adalah himpunan terbuka, ini hasilnya kan himpunan buka juga kan? Hanya himpunan buka. Jadi kita asumsikan, nah empty set itu pun juga adalah suatu himpunan buka. Kalau ada suatu ruang metrik, ada suatu himpunan X yang dia merupakan ruang metrik. Nah, jadi empty set itu ya kayak mana ya? Di sini ada nggak proof yang pertama di sini? The empty set is open. In order for it not to be open, there would have to be a point X. Nah, kalau dia bukan yang himpunan buka, kita anggap saja ada sebuah titik elemen himpunan kosong itu. Nah, maka kalau disebutkan bahwa ada delta lebih dari nol, eh, B, ini subhimpunan dari X. X neighborhood, each point. X is open to prove the empty set is open. Oh ya sampai yang titik itu ya berarti ya. Kalau dia tidak buka, berarti akan ada sebuah titik X yang merupakan elemen dari himpunan kosong itu. Padahal himpunan kosong itu nggak ada elemennya ya. Kalau himpunan tutup kan terspesifik ya, jelas ya. Ini batasnya sampai di mana atau ada suatu bordernya yang membatasi dia itu seperti apa. Sedangkan dalam himpunan kosong ini sendiri ya sesuatu yang abstrak ya bisa kita anggap tidak ada sesuatu di dalamnya. Jadi kita anggap bahwa himpunan kosong itu sendiri adalah himpunan buka, not to be open di sini. Ya, nanti Ibu juga baca-baca lagi bagian ini ya. Ini sih susah susah di ini ya, di abstraksi gitu kan ya. Susah di visualisasi dia ini karena tidak ada elemennya. Tapi ini juga kita bisa lihat kalau ada himpunan buka, kalau dia bukan himpunan buka, ada suatu poin yang membatasi himpunan kosong itu. Sebut saja X itu adalah elemen dari himpunan kosong. Padahal ini kontradiksi dengan himpunan kosong itu sendiri gitu ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya sampai di sini. Saya ada kegiatan lagi-lagi nggak bisa kali ini untuk ini tatap muka langsung. Insya Allah minggu depan ya, minggu depan insya Allah saya ke Indralaya untuk pertemuan kita, pertemuan ke-8. Sudah pada mudik belum minggu depan? Intan sudah Belum, mudik? belum. Mudiknya kapan Intan? Tanggal 23, Ibu. 23, udah beli tiket ya? Kalau 24 berarti kita udah nggak masuk ya?
Atau kalau misalnya di kalender akademik liburnya itu di cuti bersama tanggal 27 kan ya kalau di kalender akademik Unsri. Haha, nanti tanggal 24 kita kasih tugas saja kalau begitu ya. Ibu juga mau mudik nanti. Atau Amori sama Intan nanti Lebaran mau ke rumah ibu nggak? Kita kuliah loh. Insya Allah ibu sekitar tanggal 22, ya mungkin 23 juga. Insya Allah ibu pulang ke Tugumulyo Lebaran tahun ini. Kalau mau main-main, ibu tinggalnya di F. Trikoyo, di dekat Bebek Sigit. Ah, oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Untuk teman-teman yang lain juga tetap semangat. Ini udah beberapa pertemuan belum saya rekap nilainya, tapi tetap saya catat ini ada di catatan saya untuk nilai-nilainya. Kalau yang belum banyak ini skornya itu Raisya ya, Raisya untuk berikutnya lebih aktif lagi supaya lebih Ya, banyak lagi Bu. nilainya ya. Mm-mm. Kemarin juga sempat nggak masuk. Oke, sampai di sini dulu. Semoga sehat selalu semuanya dan dimudahkan dalam belajarnya. Saya izin live ya. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.